Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini Kamis 13 Februari 2025. Pagi ini kita kembali akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa perak utama yang nanti kita akan awali dari XAU USD ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung subscribe, like, dan share videonya untuk mendapatkan info dan video-video kami yang terbaru. Jangan lupa aktifkan juga notifikasinya, loncengnya. Pastikan selalu mendapatkan informasi terbaru. Baik, kita mulai dari satu hari kemarin di XAU USD ya. Mohon maaf, ini ada sedikit gangguan di tenggorokan juga. Kalau nanti ada suara yang kurang maksimum, mohon dimaklumi. Kita awali dari XAU USD emas satu hari kemarin. Kita perkirakan akan memantul ketika tidak mampu ditutup lebih rendah dari area warna biru yang kita tandai di bawah. Jadi pergerakan awal kira-kira seperti ini. Kita menandai area biru di bawah untuk menjadikan area uji bearish, area biru di atas untuk jadi area uji bullish. Artinya kalau ditutup lebih tinggi, maka kemungkinan akan bergerak lanjut hingga mendekati area pentingnya di atas. Kemudian kenyataannya pergerakan sempat akan turun ya. Sempat akan turun di sana, namun tidak jauh lebih rendah. Artinya tidak signifikan ditutupnya lebih rendah dari warna biru di sana. Ini adalah area supportnya, maka berpeluang kembali memantul ke atas ya. Tentunya di atas juga demikian. Di atas ada area support, yang ada area resisten yang kita tandai warna biru juga. Jika naiknya tidak sampai ditutup jauh lebih tinggi dengan momentum yang signifikan, maka akan kembali bergerak turun. Posisi sell kita sempat menempatkan di 2889.31 dengan simulasinya targetnya hanya sampai di level psikologis yang kemarin. Namun ternyata begitu tersentuh tidak sampai tercover atau tidak sampai tercapai karena targetnya cukup panjang ya, 7 poin lebih. Bagi mereka yang menempatkan target di 5 poinan sudah lebih dari cukup ya di titik terendahnya ketika sempat bergerak turun. Kemudian naik kecil, setelahnya kembali bergerak turun ya. Setelahnya kembali bergerak turun. Bergerak turun akan signifikan ketika dia ditutup lebih rendah secara signifikan ya. Momentum bearish ini cukup signifikan sehingga berpeluang kembali bergerak turun ya. Kemudian kenapa warna hijau? Ya biasa, ketika mulai signifikan maka dia akan mencoba retest. Di area retest ketika dia tidak mampu break, maka akan kembali berlanjut atau memantul sesuai dengan trennya. Kebetulan di target yang kedua sempat dilewati namun gagal untuk sampai pada area jenuhnya, kemudian ditolak dengan signifikan ya, sangat-sangat signifikan, diikuti dengan konfirmasi momentum bullish. Nah, kita juga bisa menempatkan posisi di sana dengan target maksimum berada di area resistennya. Dengan demikian, sekalipun
kembali bergerak naik, kita bisa memanfaatkan peluang dari buy dan sell-nya. Kemudian apakah kalau sampai di sana akan berlanjut, ya kita tunggu apakah break apa enggak. Nah, sampai di sana tidak sampai ditutup yang signifikan di atas area resisten sehingga bisa kembali memantul. Jangan lupa perhatikan waktunya. Ketika sudah di atas jam 10 malam, bahkan di atas jam 11 malam waktu Indonesia Barat, tentu pergerakan ini akan mulai stabil ya. Tentu harus diperhatikan dari sisi waktu juga. Kemudian kita beranjak ke euro. Euro kemarin kita perkirakan akan terkoreksi turun dulu baru kembali bergerak naik. Nah, sebenarnya kita bisa manfaatkan simulasi ini dengan melihat real time kondisi dinamika yang ada di sana dengan memperhatikan karakteristik candle yang terbentuk, yang terbaru, yang bisa mempengaruhi tentunya ya. Sekalipun kita menempatkan posisi sell kemudian tidak tersentuh, kemudian pada akhirnya naik misalnya, maka kita tetap memperhatikan bagaimana karakteristiknya. Pada area pentingnya apakah ada momentum atau rejeksi di sana. Ya, karena kita menempatkan posisi buy di 1.03767 ini tersentuh hanya naik tidak signifikan, hanya sampai di 91-an ya, kemudian bergerak turun. Tentunya yang kita lakukan adalah risk management ya. Dibatasi hingga maksimum di 1.03665, maka kita bisa mengcover tentunya sangat panjang sehingga dipastikan akan bisa mengcover kekuatan bullish yang awalnya sudah merah. Berada di area support, berada di area pentingnya yang kita tandai warna ungu. Ketika tidak mampu ditutup lebih rendah, maka akan kembali memantul. Simulasinya kira-kira seperti ini. Nah, kapan kita menempatkan posisi buy setelah memantul? Ya tentunya satu tidak bisa break, yang kedua ada momentum yang sudah signifikan, setidaknya sudah bisa melawan dari kekuatan bearish yang panjang ini. Kita bisa menempatkan posisi baru dengan buy di sana, atau kita bisa menempatkan setelah terbentuk hijau sempurna. Nah, tentunya targetnya bukan di puncak di sini, tetapi kita bisa menempatkan yang terdekat di sana. Kemudian di pound sterling demikian, pound sterling kita tempatkan simulasinya seperti hanya di euro. Akan koreksi sebentar, menguji kekuatan retracement-nya, kemudian akan kembali bergerak naik. Nah, kebetulan kalau di pound sterling kita menempatkan posisi sell sudah tersentuh duluan dan bisa dapat targetnya, setelahnya baru kembali naik. Ya, bedanya kalau di euro tadi kita sempat recovery, kalau di pound sterling satu proses pergerakan koreksi kita sudah dapatnya. Kita menempatkan kembali posisi buy kira-kira di kisaran di sini ya. Buy-nya kita perkirakan di 1.24255 atau di area awalnya sell di sana. Kita bisa menempatkan kembali posisi di 1.24304 juga bisa. Target yang kita capai tentu berada di area resistennya. Nah, itu adalah lebih dari cukup untuk satu transaksi. Kemudian di Bitcoin kita lihat, di Bitcoin pergerakannya kita perkirakan masih akan bergerak turun ya, dengan simulasinya berada di area uji bearish, kita tandai warna ungu. Perhatikan di warna ungu, ketika tidak mampu ditutup lebih rendah maka akan kembali bergerak naik ya. Beda kalau dia break maka akan lanjut turun seperti ini. Kemudian karena di awal kita juga punya posisi sell di 9521 13.66 dengan target kita di sini ya. Kemudian ternyata tidak sampai di titik, tidak sampai di
targetnya, kemudian memantul ya. Apa yang bisa kita lakukan ya? Tentunya kita melakukan recovery di 40.000 ya. 40.000 itu di sini ya, di kisaran 95636.90. Sehingga recovery di sana berada di puncak yang warna hijau di sini, kita tetap bisa mengcover dengan baik. Minimal bisa mengembalikan kerugian. Setelahnya bagaimana? Karena kondisi sudah netral, maka kita harus menunggu peluang berikutnya, harus menunggu petunjuk berikutnya dari candle-candle yang terbentuk. Apakah dia break ke bawah atau break ke atas, atau bahkan kita bisa melihat di area uji itu apakah mampu menembus atau sebaliknya akan reject. Kemudian pergerakannya sempat bergerak turun yang signifikan, hanya saja pada endingnya ditutup pada area level supportnya, sehingga ada penolakan berada di area pentingnya. Tinggal tunggu konfirmasi, kita bisa menempatkan kembali posisi buy di sana. Itu yang bisa kita sampaikan untuk evaluasi dan koreksi. Mungkin kalau ada yang kita lakukan tidak sesuai dengan style dan sistem trading kita, silakan dibenahi, silakan dikoreksi. Mudah-mudahan dari proses perjalanan itu bisa selalu melakukan recovery dengan baik. Tidak peduli marketnya bergerak kemana, karena yang paling penting bagaimana kita menyikapi. Baik, kita lanjutkan untuk satu hari ke depan di XAU dulu. Hari ini kita lihat sudah berjajar warna hijau. Sekalipun belum sampai ya, sekalipun belum sampai pada tahapan tren, setidaknya kita bisa melihat pergerakan perlahan-lahan yang menuju ke atas kembali. Kita perkirakan nanti ya akan bergerak naik jika melewati area pentingnya ya. Kita tunggu dan kita uji di sana. Selalu kita menandai biar kita lebih berhati-hati di dalam menempatkan posisi kita, tidak ceroboh dan lebih punya dasar. Ya, ini pun bisa jadi nanti juga sangat tidak sesuai ya, sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan segalanya, baik itu sesuai maupun tidak sesuai. Kita tandai dulu dengan area pentingnya. Kemudian kira-kira nanti kalau dia bergerak naik akan sedikit terkoreksi, kita menguji di area supportnya, dan kalau tidak mampu kembali akan bergerak naik. Kalau tidak mampu break akan kembali bergerak naik. Kita menempatkan posisi buy di kira-kira ya, kita perkirakan dari titik runningnya tidak terlalu jauh, sehingga kita tempatkan yang masih masuk akal ya. Oke, untuk kita tempatkan di posisi buy-nya 2914 ya. Kita nanti akan menempatkan di 2914, kemudian targetnya kita tempatkan di 29. Oke, kita ambil yang masih terjangkau sehingga nanti potensinya lebih besar. Kita menempatkan di 2922 ya. Target yang terdekat di 2922.11. Yang kedua nanti kita menempatkan di 29 berapa ini ya? 2929.57 dengan batas jenuh maksimum atau dengan batas maksimum bergerak naik di 2942. Kita tandai dulu biar tidak lupa, nanti kita menempatkan buy di 291114 sorry ya, poin 45, 29
14.45, kemudian targetnya kita tempatkan di 2922, 2922.12. Selanjutnya kita tempatkan lagi target yang kedua. Jika tidak ada tanda untuk berbalik alias momentum yang masih besar, kita tempatkan kembali untuk target yang kedua di 29.57. 29.57 ya. Oke, baru di puncak pergerakan kita tandai area jenuh belinya di 29.42. Ada satu pernyataan ya yang menyampaikan nanti tanggal sekian akan bergerak sampai di sekian. Apakah itu benar? Kita tidak memperkirakan terlalu jauh. Kalaupun dia memperkirakan silahkan ya. Kita memperkirakan perlahan saja, bertahap, sedikit demi sedikit, yang masuk akal untuk satu hari sehingga lebih potensial untuk kita mendapatkan peluang. Kemudian jika nanti di area itu tidak mampu ditembus, tidak mampu lebih rendah misalnya, lebih tinggi tidak mampu ditutup lebih tinggi, kita akan simulasikan di area yang berbeda ya, di kondisi yang berbeda, yang berlawanan, tentu di bawah levelnya ya. Kita di bawah ini agak menjauh mengingat kecenderungannya masih bergerak naik, sehingga selnya kita menempatkan di 2900.43, agak menjauh dari runningnya. Kemudian kita akan targetkan kira-kira berada di 289 sekian ya. Oke, kita ukur biar tidak terlalu jauh sehingga potensi itu masih bisa kita dapatkan. Lanjut kita buat target yang berikutnya berada di 2885.09 ya. 2885.09 untuk target yang selanjutnya. Sementara untuk jenuh kita coba untuk bandingkan dulu. Oke, kita tempatkan untuk jenuh jualnya, kita ambil di level psikologisnya satu hari kemarin ya. Yang di bawah kita tandai di area jenuh jual ya, di 2863 poin sekian ya, 2863 poin sekian ya. Tadi untuk sel yang pertama kita targetkan di 2892 2892.32. Kemudian untuk target yang kedua kita tempatkan di 2885. 2885.09. Oke, silahkan nanti diuji, silahkan dilakukan pemetaan ulang jika nanti ternyata ya pergerakan menembus area penting yang terdekat di bawah ya. Sehingga kalau saya simulasikan kalau turun kira-kira akan seperti ini ya, sampai pada titik levelnya kemudian akan retest, menguji kekuatan resisten, kemudian akan kembali bergerak turun jika tidak mampu ditutup signifikan di atas
level resistennya. Mungkin ini yang bisa kita analisakan untuk di XAU 1 hari ke depan. Mudah-mudahan dengan simulasi ini bisa terbantu, setidaknya ada gambaran ya. Untuk selebihnya tentunya kita menyesuaikan dengan sistem trading masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.